Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum hari ini? Semoga tetap semangat dan insya Allah tetap ada dalam lindungan Allah. Baik, di video kali ini kita masih membahas seputar perkembangbiakan, tapi kita akan bahas perkembangbiakan makhluk hidup yang lain, yaitu perkembangbiakan hewan. Anakku, hewan adalah makhluk, sama seperti kita, maka yang namanya makhluk pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Jadi apapun yang terjadi pada hewan, termasuk perkembangbiakannya, baik generatif ataupun vegetatif, semua atas kehendak Allah. Tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada kekuasaan Allah. Seperti yang disampaikan di Quran Surat Luqman ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Masya Allah, semoga ayat ini semakin membuat kita semangat untuk berlomba menjadi hambanya yang bertakwa. Ya, anak-anakku, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada generatif, yang kedua vegetatif. Jenis perkembangbiakan hewan generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ovipar, kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Begitu pula juga dengan vegetatif dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama tunas, kedua fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Bedanya apa? Kita akan bahas satu persatu. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang pertama yaitu ovipar. Ovipar adalah kelompok hewan-hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya, yang pertama tidak memiliki kelenjar mamai, kedua tidak memiliki daun telinga, ketiga tidak menyusui anaknya, dan yang keempat mengerami telurnya hingga menetas. Antum bisa melihat contoh di gambar di samping. Hewan-hewan apa saja yang termasuk ke dalam ovipar atau bertelur. Selanjutnya perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua yaitu vivipar. Vivipar adalah kelompok hewan-hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri-cirinya yang pertama memiliki kelenjar mamai, kedua memiliki daun telinga, ketiga induk melahirkan dan menyusui anaknya, keempat termasuk hewan mamalia, dan yang kelima memiliki rahim. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hewan vivipar. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar artinya adalah kelompok hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur sekaligus juga beranak atau melahirkan. Nah, hewan ovovivipar ini tidak memiliki ciri-ciri khusus, yang membedakannya hanyalah dimulai dari proses pembuahan, menjadi telur hingga menetas terjadi di dalam tubuh induk, lalu kemudian dikeluarkan atau melahirkan anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama, tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Contoh hewannya adalah hidra. Antum bisa lihat gambar di samping, ini ada satu ekor hidra yang kemudian terlihat ada tunas yang muncul di sini. Nanti tunas ini akan membentuk hidra yang baru. Yang kemudian pada waktunya dia akan melepaskan membentuk hidra yang baru. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan lihat dan saksikan bersama video berikut ini. Ya, ini adalah hidra. Antum bisa lihat, terlihat di layar ada tunas ya di samping tubuh hidra yang pertama. Nanti tunas yang menempel di hidra ini dia akan terpisah ya, dan kemudian dia akan membentuk hidra yang baru.
Ya, selanjutnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua adalah dengan fragmentasi. Fragmentasi jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Contohnya adalah cacing planaria. Antum bisa lihat skema gambar di samping. Ini ada seekor cacing planaria yang kemudian kalau antum belah pakai tangannya antum atau pakai alat gitu ya, dibelah aja, dibelah kepalanya, dibelah ekornya, atau dibelah apanya, nanti ini akan berubah menjadi cacing planaria yang lain. Gitu ya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut. Ya, antum bisa lihat ini adalah cacing planaria. Terus kalau antum potong tengahnya atau tubuh, nanti dia akan tumbuh cacing planaria yang lain. Gitu. Jadi seolah-olah ini cacing planaria ini mau dipotong seberapa banyak apapun, mau kepalanya, ya badannya, tuh dipotong-potong dengan jumlah yang banyak, dia nanti akan berubah, gitu ya, membentuk kepala yang baru, membentuk ekor yang baru, gitu. Kalau dipotong kepalanya, nanti kepalanya tumbuh lagi yang baru. Kalau dipotong ekornya, nanti akan tumbuh lagi ekor yang baru. Seperti itu. Ya, itu yang namanya fragmentasi. Subhanallah ya, ini kekuasaan Allah luar biasa. Mungkin kalau kita atau hewan dipotong-potong kayak hewan yang lain gitu ya, sapi, tubuhnya apa segala macam, kepalanya dipotong kan mati. Kalau ini tidak gitu ya, ini dia membentuk baru gitu ya, kepala yang baru, ekor yang baru, atau badan yang baru gitu ya. Sehingga membentuk jenis cacing planaria yang lain. Masya Allah. Nah, bisa antum saksikan bersama-sama di layar. Ini semakin banyak dari satu cacing planaria yang tadi sudah dipotong, akhirnya bisa kita lihat cacing planaria ini semakin banyak. Jadi semakin banyak potongannya, semakin banyak cacing yang bisa dibentuk. Tuh ya. Ya. Masya Allah, luar biasa ya anak-anakku. Ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada kekuasaan darinya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga ada membelah diri. Membelah diri jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Contohnya adalah amuba. Antum bisa lihat skema gambar amuba saat membelah diri. Di sini ada satu ekor amuba. Kemudian nanti dia akan terbentuk ya bulatan yang mencirikan bahwa ini akan terpisah menjadi individu amuba yang baru. Nah, supaya lebih jelas, saksikan video berikut ini. Ya, antum bisa lihat di layarnya antum. Di sini ada contoh hewan yang melakukan proses perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Nama hewannya adalah amuba. Antum bisa lihat ya, di bagian tengah tubuhnya amuba itu ada belahan, dan belahan itu yang kemudian berproses untuk melepaskan diri. Antum bisa lihat prosesnya. Ya, oke, terpisah. Nah, ya itu ya, sehingga membentuk dua amuba. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan antum bisa memahami materinya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.